Nggak mau. Oke, kita mulai saja. Stop videonya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai membahas masalah penghitungan biaya bahan, baik itu bahan baku maupun bahan pembantu. Bagaimana cara kita untuk menghitung? Nanti akan saya berikan. Dalam melakukan produksi, kita khususnya dalam menghitung bahan atau bahan baku yang kita gunakan, kita akan menghadapi berbagai macam situasi ya. Bisa saja waktu kita mengadakan pertama seperti yang kita pelajari kemarin bahwa untuk pengadaan bahan itu kita bisa saja akan ada beberapa kali masa kita mengorder bahan untuk disuplai ke perusahaan kita demi menunjang proses produksi. Ya. Jadi ada beberapa kali kemungkinan kita dalam satu periode produksi itu akan ada beberapa kali pengiriman. Dalam kondisi demikian, ini kadang-kadang kita menghadapi harga bahan atau bahan baku yang berbeda-beda. Ya, misalnya tahap pertama, pengadaan pertama 100, kemudian pengadaan kedua 110, pengadaan ketiga 105. Bagaimana kita menggunakan itu ya, harga-harga yang variatif, yang sangat bermacam-macam dari harga bahan yang masuk ke perusahaan kita untuk kita jadikan bahan bagi proses produksi yang kita lakukan, gitu ya. Pilih yang mana? Antara yang 100, 110, 105, ini pilih yang mana? Di sini sebetulnya nanti ada beberapa cara atau metode penentuan harga bahan dalam kaitannya nanti kita menghitung harga pokoknya, gitu ya. Jadi saat kita menggunakan bahan ini, hari ini kita mengambil bahan dari gudang, ini kita mengambil harga bahan baku yang mana. Dan ini yang perlu diperhatikan, ini metode yang kita gunakan pada saat itu. Dan kita harus tetap menggunakan itu sampai selesai dalam satu periode proses produksi. Jadi tidak bisa kita menggunakan metode pembebanan biaya bahan itu berubah-ubah ya. Awal kita menggunakan metode A, kemudian di tengah kita menggunakan B, kemudian di akhir kita menggunakan A lagi, itu tidak bisa. Jadi ya kita harus menggunakan salah satu metode yang kita pilih itu untuk jangka waktu
periode proses produksi yang tertentu, yang kita sepakati. Misalnya 1 tahun proses produksi, ya itulah kita akan gunakan satu metode. Dan di sini ada beberapa metode dan cukup banyak ya. Ada kira berapa ya? Hitungan bahan yang kita pakai dalam proses produksi. Yang pertama ini metode penentuan harga bahan. Ini metode FIFO. Kita menggunakan metode FIFO untuk penentuan harga bahan, baik itu bahan baku maupun bahan pembantu. Apa yang dimaksud dengan metode FIFO ini? Dalam metode ini harga bahan baku yang dipergunakan dalam proses produksi dinilai menurut harga bahan baku yang paling awal masuk ke gudang. Ya. Jadi di sini harga bahan baku yang paling awal masuk ke gudang atau ada di gudang. Saat kita menggunakan bahan, kita perhitungkan bahan yang paling awal masuk di gudang. Ini yang disebut FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk, pertama pula keluar. Nah, jadi misalnya tadi 100, 110, kemudian masuk lagi 105. Jadi kalau kita mengeluarkan bahan setelah proses 105 masuk, maka kita akan menggunakan harga yang pertama kali masuk, yaitu 110. Ada pertanyaan tentang metode FIFO? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode LIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk, pertama keluar. Nah, di sini dalam menggunakan metode ini, harga bahan yang dipakai dalam proses produksi dinilai menurut harga bahan yang paling terakhir atau paling akhir dibeli. Jadi kalau dalam 3 jenis harga yang tadi saya kemukakan, 100, 110, kemudian 105, maka kalau menggunakan metode LIFO, kita menggunakan setelah proses 105 itu masuk, maka kita menggunakan yang last in, yang terakhir masuk. Yang terakhir masuk itu 105. Berarti kita akan menggunakan yang 105. Nah, untuk menghitung harga bahannya. Ada pertanyaan tentang LIFO? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu metode harga standar. Pada penentuan harga bahan menggunakan metode ini, harga bahan baku yang dipakai dalam proses produksi dinilai menurut harga standar yang ditetapkan untuk suatu periode tertentu. Ya. Misalnya periode penentuan harga itu selama 3 bulan, itu berlaku satu standar harga, atau 6 bulan, atau 1 tahun, tergantung dari kebijaksanaan kita. Dengan mengacu dari
kebiasaan atau tingkah laku dari harga bahan tersebut ya. Bagaimana perubahan-perubahan harga yang pernah kita temui selama menggunakan bahan tersebut. Sehingga kita akan bisa menentukan jangka waktunya. Kalau misalnya dia fluktuatif cenderung naik, kita menggunakan standar yang terlalu lama, ini nanti bisa saja justru merugikan kita. Tapi kalau terlalu singkat juga merepotkan, itu ya. Ada pertanyaan mengenai harga standar? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke metode harga rata-rata. Di sini dalam penentuan harga bahan dengan metode harga rata-rata, harga bahan atau bahan baku ditentukan dari harga rata-rata bahan baku yang tersedia atau masih ada di gudang. Jadi kalau dalam kasus tadi 3 harga tadi 100, 110, kemudian 105, kita mengeluarkan setelah 105 masuk, maka harga metode harga rata-rata atau harga rata-ratanya itu ditentukan dari 100 ditambah 110 ditambah 105 dibagi 3. Ya, nanti di situ akan diperoleh harga rata-ratanya. Ada pertanyaan? Nih, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Metode berat rata-rata. Jadi penentuan harga bahan atau bahan baku dengan metode berat rata-rata ini ditentukan dengan cara membagi jumlah bahan dengan jumlah harga bahan dengan jumlah bahan yang tersedia. Jadi total harga yang ada di gudang dibagi dengan jumlah barang yang ada di gudang. Akhirnya nanti diperoleh harga per unitnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke. Kemudian 6. Metode harga rata-rata periodik. Jadi ini sebetulnya metode harga rata-rata seperti poin metode keempat. Ya, hanya ada periodenya. Ya. Jadi metode ini seperti metode harga rata-rata, hanya penentuan harga rata-ratanya tidak dilakukan untuk setiap pemakaian bahan baku, tetapi dilakukan dalam suatu periode tertentu. Misalnya 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan gitu ya. Jadi sama. Jadi selama 3 bulan, misalnya jangka waktunya periodenya itu 3 bulan, maka selama 3 bulan itu ada harga berapa saja. Ya. Itu dijumlahkan, dibagi jumlah harga itu. Misalnya ada 4 harga, besaran harganya dijumlah, kemudian dibagi 4. Ya. Seperti itu. Kemudian berat rata-rata periodik. Di sini metode ini sebetulnya sama dengan metode berat rata-rata, hanya jumlah harga bahan baku yang dihitung terbatas pada bahan baku
bahan atau bahan baku yang diterima selama periode waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi misalnya 3 bulan, itu ada barang seharga berapa, jumlahnya berapa, ya, harganya berapa, jumlahnya berapa, misalnya selama 4 bulan. Oh, ada jumlah barang sekitar 4.000 unit, harganya sekian. Ya, itu tinggal kita bagi harga dibagi jumlahnya. Harga barang totalnya dibagi dengan jumlah barangnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian yang ke-8, metode nilai ganti. Ya, dalam metode ini harga bahan baku yang dipergunakan ditentukan oleh harga pengganti bahan, yaitu harga penerimaan setelah penggunaan bahan. Ya, metode ini juga sering disebut NIFO, next in first out. Ya, jadi misalnya kita mau berproduksi, kita menggunakan bahan A. Kita menghitung harga bahan A itu bukan berdasarkan harga yang sudah kita bayarkan pada masa lalu, yang real kita bayarkan pada masa lalu untuk mendapatkan bahan itu, tetapi kita melihat sekarang ini harga bahan A itu di pasaran berapa. Ya. Jadi kalau saya menggunakan A untuk berproduksi, saya dapat memperoleh bahan A itu di luar sekarang berapa, dengan harga berapa. Dan kita mesti mengganti dengan harga berapa untuk mendapatkan jumlah bahan yang sama yang kita gunakan saat itu. Ya. Nah, makanya disebut nilai ganti, karena kita memperhatikan bahwa kalau kita mengganti bahan ini pada saat itu, harganya berapa. Kalau misalnya kita menggunakan 1 kilo bahan, ya, dengan harga pembelian pada masa itu, pada masa bahannya datang, itu misalnya A, tapi sekarang waktu kita gunakan harganya sudah jadi B, berarti kita menggunakan harga yang ada di pasar, yang B itu. Harga itu belum masuk ke kita. Barang dengan harga itu belum masuk ke kita. Ya. Sehingga disebut tadi next in. Yang akan masuk, yang pertama kali keluar, NIFO, next in, first out. Ya. Dan ini kebanyakan perusahaan menggunakan ini, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ya. Contohnya misalnya yang ekstrim itu, kalau sekarang memang tidak stabil, tapi tidak se-ekstrim masa lalu ya, waktu Krismon tahun 98 itu ya. Itu benar-benar ekstrim itu ya. $1 yang semula berharga 2.500, pada puncak Krismon itu harganya 18.000 $1 rupiah. Bayangin naiknya berapa kali lipat gitu ya. Itu dalam jangka waktu yang pendek, hanya dalam waktu 2-3 bulan itu aja sudah seperti itu. Saat itu benar-benar kacau, benar. Ya. Saya masih ingat itu ya, waktu itu saya mau beli kertas HPS,
yang semula harganya 1 rem itu hanya sekitar 15.000, belasan ribu ya, sekitar 15-an ribu gitu. Waktu Krismon itu sudah hampir 70.000. Lebih mahal dari harga sekarang. Pada waktu 98. Bayangkan itu ya. Jadi mungkin Anda belum merasakan ya, karena Anda mungkin masih jadi orang Amerika atau orang Australia atau orang Jepang itu ya. Kalau kita menganut itu ya reinkarnasi ya, waktu itu ya. Kemudian saudara dilahirkan kembali jadi orang Indonesia dalam kondisi saat ini yang banyak dicaci maki oleh itu ya, anti demokrasi, anti itu loh, itu yang apalagi mahasiswa sekarang ngomong anti demokrasi, rezim sekarang anti demokrasi, mereka nggak pernah merasakan saat Orde Baru itu bagaimana gitu ya. Otoritarian itu ya, otoriter gitu, benar-benar otoriter waktu itu. Apa yang ngomongkan Soeharto itu sudah menjadi seperti undang-undang yang harus dijalankan. Ada orang berani ngeritik Soeharto, bisa dipastikan wassalam orangnya atau innalillahi gitu ya, langsung nggak nunggu hari. Dan waktu itu juga ada suatu peristiwa yang justru sekarang jadi sangat epik dan dicari pelakunya gitu ya. Waktu itu Soeharto ngomong-ngomong dengan anak SD gitu. Ada anak SD yang ditanya, mau cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi presiden. Lalu juga dia menambahkan, kenapa presiden Indonesia hanya satu? Sama Pak Harto dengan tersenyum gitu. Tapi ngeri deh senyumnya. Benar-benar mengerikan itu ya. Semua langsung diam melihat senyumnya. Dia dengan tertawa-tertawa itu tanya, siapa yang nyuruh ngomong begitu? Sudah langsung semua yang hadir itu diem. Walaupun Soeharto-nya tertawa kecil gitu sambil tersenyum. Mengerikan orangnya. Anda pernah wajahnya ramah, tapi telengas gitu ya. Tegaan. Bahkan saya bilang wajahnya tampan. Soeharto itu. Kalau ada yang bilang enak zamanku toh itu, saya ketawa. Ya, orang-orang halusinasi saja yang itu ya. Sekarang Anda mencaci maki presiden pun, bahkan menyebar hoax pun belum tentu ditangkap. Yang seperti itu ada yang mengkritik pemerintah anti demokrasi, pemerintah mau membungkam kritik. Kadang-kadang saya heran gitu. Itu mereka mengkritik atau mencaci maki atau menyebar hoax, itu nggak bisa membedakan mereka itu. Benar-benar orang-orang, kalau saya ngomongkan itu orang-orang yang terlambat minum obat itu ya. Oke,
Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kondisi ekonomi sedang berat, sebaiknya menggunakan NIVO. Dan waktu itu, waktu Krismon pun sebetulnya ada menteri yang agak sableng, itu saya ngomongkan sableng. Karena melihat Menteri Perdagangan kalau nggak salah dari mana itu, ya dari Golkar. Waktu itu kan yang menguasai Golkar. Semua menteri dari Golkar. Itu melihat harga-harga naik melambung gitu, mereka dia mengkritik, tuh kok bisa naik? Kan harga bahannya itu kan masih murah itu. Lah, kalau mau mengikuti teori dia, ya perusahaannya sebentar aja bangkrut. Ya, waktu beli bahan baku mungkin perusahaannya hanya beli dengan harga 1.000. Tapi waktu Krismon itu harga bahan baku yang 1.000 bisa naik 8 kali lipat jadi 8.000. Masa kita mau diminta menjual barang pada saat harga bahan baku 1.000 dengan harga bahan baku 8.000 dengan harga bahan baku 1.000. Ya, kita mau membeli bahan baku untuk produk selanjutnya ya makin sedikit. Dan akhirnya tutup usaha itu kalau kita mengikuti omongan itu. Ya, saya ngomong gitu. Jadi kalau Anda menggunakan info itu memang itu yang mungkin paling baik. Walaupun kemungkinan agak kemahalan gitu ya. Nah, harga itu sangat fluktuatif. Satu ketika bisa turun, bisa naik gitu ya. Tapi kalau kondisi tidak normal gitu, ekonomi tidak normal, kita menggunakan nilai ganti itu wajib. Dan otomatis harga produk kita juga akan naik. Kemudian ada pertanyaan dari itu? Saya izin bertanya, Pak. Oke. Menurut pengalaman Pak Aji, bagaimana metode penentuan harga bagi pengusaha pemula, Pak? Kalau saya cenderung ke itu ya, ke NIVO itu ya, itu paling nyaman untuk kita, walaupun kemungkinan bisa saja kemahalan gitu ya. Jadi mengurangi keuntungan kita, tapi sebagai merintis kemungkinan terjadinya kerugian itu lebih bagus itu ya, NIVO. Ya, saya dulu saya dulu pernah merintis usaha konveksi ya. Waktu masih kuliah itu dengan teman itu selalu kalau kita menawarkan produk itu kita melihat harga saat ini. Walaupun bahannya itu mungkin kita sudah punya, ada di stok kita gitu ya. Tapi kita melihat harga sekarang berapa ya. Setiap pagi kita selalu mengecek harga. Ya. Seperti itu. Itu untuk mengurangi risiko karena modalnya benar-benar modal cekak ya. Kalau meleset sedikit kita benar-benar bisa buntung gitu ya. Modalnya jadi kurang atau gimana gitu ya. Jadi memang paling aman itu NIVO ya. Dan kadang-kadang NIVO yang jauh gitu ya. Dalam artian bukan saat ini kita bertransaksi, kita mencari tahu kemudian kita pakai, tidak. Tapi saya akan tanya, kira-kira minggu depan naik enggak ya ini ya? Dan baru begini Pak, kemungkinan ini naik lagi ini nanti minggu depan, makanya beli sekarang saja. Oh, kira-kira berapa ya naiknya? Ya nggak tahu ya. Kalau minggu lalu itu sekian, seminggu segini sekian, ya kira-kira minggu depan sekian gitu. Kadang saya justru melihat sampai minggu depannya gitu ya. Ya. Jadi NIVO yang jauh gitu ya. Yang sebelum yang lebih jauh lagi
daripada yang saat ini gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk mencegah gitu ya. Itu dari pengalaman saya pribadi ya, dari kecil, benar kecil. Karena mahasiswa ya berdua itu mengumpulkan duit ya, berdua dengan dari orang tua, uang saku dari orang tua dikumpulkan. Kemudian kalau ada yang pesan diminta untuk DP dulu, kemudian kita tambah duit kita. Lalu kemudian kita nyicil, menyerahkan produknya itu taruh dulu. Nanti kemudian suruh melunasi, kita buatkan untuk kemudian kita serahkan. Seperti itu ya, jadi memang agak repot ya, karena jalur kita untuk mendapat tunjangan apa itu namanya, mendapat dana ya, itu terbatas sehingga kita mengakali macam-macam gitu ya. Selain duit kita sendiri, kita juga minta itu DP dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian kita menghitung bahannya dengan cara memperhitungkan sampai lebih panjang lagi gitu. Karena ketakutan itu kalau gagal itu kita benar-benar bisa-bisa kita nombok gitu ya. Ya seperti itu ya. Jelas? Pak Haji, terima kasih banyak atas sarannya. Ya, itu dari pengalaman saya loh, nggak tahu kalau orang lain. Ya, dulu. Tapi sekarang usaha itu nggak tahu masih dijalankan teman saya atau tidak, karena saya menjual bagian saya waktu saya ke Solo, gitu. Saya jual ya. Semoga aja masih hidup gitu ya. Di Bandung. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke. Tadi yang penjelasan tentang harga rata-rata periodik sama berat rata-rata periodik, itu metodenya kayak harga standar gitu nih, Pak? Jadi mengikuti periodiknya gitu atau gimana? Oh iya. Cuma harganya ditentukan secara di rata-rata gitu ya. Ya, harga total kalau yang harga berat rata-rata periodik itu harga total selama periode itu berapa, jumlah bahannya berapa, jumlah harganya berapa, itu dibagi sehingga dapat harga per unit. Ya, kalau yang rata-rata periodik itu kita melihat pada periode yang jangka waktu yang ditentukan itu ada berapa harga. Misalnya ada 4 harga. Lalu jumlah harganya berapa? 4 itu. Ya, 100, 200, 250, berarti ya di rata-rata semuanya gitu ya. Jadi 100 tambah 100 tambah 200 tambah 150 gitu ya. Jadi tambah 250 tinggal dibagi 4 seperti itu. Tapi pada periode itu saja. Kalau periodenya sudah lewat, ganti lagi. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu nanti di belakang ini akan saya jelaskan ya dari sini ini ya. Ini bagaimana? Jelas? Baik, Pak. Lumayan agak mengerti udah. Ya, nanti di belakang ini ada penjelasannya termasuk itu ya contohnya. Ya, ada di sini contoh penerimaan atau penggunaan bahan atau bahan baku dalam suatu proses produksi selama periode tertentu ya. 1 Januari ada persediaan 1000 unit dengan harga 100. Ya, ini dari sisa tahun lalu gitu ya, misalnya 1000 unit. Kemudian 10 Januari menerima 200 unit dengan harga 200 per unit. Kemudian 20 Januari pemakaian 800 unit. 4 Februari menerima 200 unit dengan harga 200. 20 Februari menerima 400 unit dengan harga 250. 1 Maret
pemakaian 200 unit. 15 Maret pemakaian 300 unit. Ya, dari data ini nanti akan kita lihat bagaimana perhitungan atau penentuan harga bahan baku dengan berbagai metode yang ada, yang telah saya jelaskan tadi, gitu ya. Ya, untuk yang pertama, ini metode FIFO. Ya, ini seperti ini, ya, dan seperti itu ya. Jadi 1 Januari, nah, di bawah ini ada penggambaran gitu ya. Ada saya itu kan. 1 Januari itu ada persediaan 1.000 unit sisa dari mungkin tahun sebelumnya dengan harga 100 unit, jumlah harganya 100.000. Kemudian 10 Januari, ini yang 1.000 unit, ini 10 Januari, ditambah pemasukan baru 200 unit seharga 240.000. Jumlah bahannya 1.200 dengan harga 140.000. Dari mana? Dari 100.000 ditambah 40.000. Kemudian 20 Januari. Ini ada penggunaan 800 unit. Ini diambil dari mana? Karena first in, first out. First in yang mana? First in. First in adalah yang orange, yang pemasukan 1 Januari. Ya. Itu yang kita ambil. 800. Harganya berapa? 100 rupiah per unit. Ya, jadi 800 unit dengan harga satuan itu 100 rupiah per unit. Total harganya 80.000. Bisa 400 dari 1.200 dikurangi 2.800. Kemudian harganya 60.000. Dari 140.000 dikurangi 80.000. Itu. Ya jelas ya. Ya, jadi ini yang keluar itu yang 1 Januari. Yang harganya 100.000. 100 rupiah per unit. Kemudian pada 4 Februari, ya, kan sisanya di sini yang Januari tinggal 200, kemudian yang 10 Januari masih 200, ya masih utuh. Kemudian 4 Februari masuk 200 unit. Ya, jadi posisinya demikian. Jumlahnya 600. Harganya 60.000 ditambah 40.000, 100.000. Kemudian pada 20 Februari masuk 400 unit. Harganya 250. Ya. Total harganya 100.000. Ya. Jadi di sini ini Januari, ini 10 Januari, ini 4 Februari, ini 20 Februari. 400 unit. Akhirnya jumlahnya jadi 1.000 unit dengan harga 200.000. Yaitu dari 100.000 ditambah 100.000. Kemudian 1 Maret, ya, pengeluaran 200. 1 Maret kita mengeluarkan 200.
Yang mana yang kita keluarkan? Yang first in. Di sini yang first in itu masih ada dari 1 Januari. Sejumlah 200 unit. Ini yang kita ambil. Harganya berapa? 100 unit. Karena kayak yang 1 Januari kan ini 100 unit. Di 120.000. Sisa bahan 800, harganya 180.000, 200.000 kurangi 200.000 kurangi 20.000. Kemudian 15 Maret keluar 300. Nah, dari mana itu? Karena di sini ini yang Januari itu sudah habis, ya, maka yang akan dikeluarkan ini yang 10 Januari. Ya, yang hijau ini 10 Januari. 200, tapi hanya 200 gitu ya. Harganya berapa? 200. Jadi ya 200, harga 200. Kemudian kekurangan 100 karena kita butuh 300. Kekurangan 100 kita ambil dari mana? Dari pemasukan setelah 10 Januari, yaitu 4 Februari yang biru ini. Ya, yang biru ini. Kita ambil 100. Dan 100 hilang. Ya, masuk untuk produksi. Ya. Dengan harga berapa? 200. 200.000. Ini 180, 600. Harganya 180.000 kurang 40, 140.000. Kemudian kurang 100 jadi 500. Harganya 140.000 dikurangi 20.000, 120.000. Ya, seperti itu. Ya, jadi FIFO itu seperti itu. Jadi mana yang ada masih ada di depan itu yang diambil. Kalau ada kekurangan diambil di pemasukan berikutnya. Begitu seterusnya. Itu ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke. Jelas ya? Kemudian yang kedua, metode LIFO dengan aliran bahan seperti itu dan harga seperti yang sama, yang contoh yang sama, kita menghitung bahan dengan metode LIFO. Nah, di sini sama, Januari 1.000 ini masuk gitu ya. Nah, itu ya sama. Di sini legendanya ini yang merah itu 100 rupiah, yang hijau 200, yang biru itu 200 pada pemasukan 20 Februari. 4 Februari. Kemudian yang ungu ini yang 20 Februari. Jadi 1 Januari posisinya demikian. Nah, 1.000 dengan harga 100.000. Kemudian 10 Januari posisinya demikian. Ya, 200 tambahan yang datang 10 Januari dengan adanya stok dari 1 Januari. Kemudian 20 Januari kita mengeluarkan 800. Dari mana? Last in, first out. Yang last in berarti yang terakhir masuk 10 Januari. Itu ini, yang hijau. Ya, ini keluar duluan. Ya. Harganya berapa? 200, harga 200. Ya.
Kemudian karena kita butuh 800 kurang 600 kan, ini karena kita hanya dari pemasukan yang tanggal 10 Januari itu hanya 200, sehingga kita kurang 600. 600 kita peroleh dari mana? Dari stok 1 Januari, kita ambil 600. Harganya berapa yang 600 ini? Ya 100 rupiah. Ya. Jadi di sini sisa 1.000 harga 100.000. Jadi ini 140 dikurangi 40.000. Kemudian setelah ditambah 600 unit dengan harga 100, stok akhir ya, sisa barang yang ada di gudang itu 400.000 dikurangi 600. Kemudian dengan harga 100.000 dikurangi 60.000, 40.000. Nah, kemudian 4 Februari, ya karena yang 200 hijau itu sudah habis, makanya nggak ada lagi. Jadi ada 200, harga 200, 600, harganya 80.000, dari 40.000 ditambah 40.000. Ya, nih, ini ada 2. Kemudian posisi 20 Februari. 400 itu dari Januari, 1 Januari. Kemudian yang 10 Januari sudah nggak ada, warna hijau ini. Kemudian yang masih ada adalah 4 Februari warna biru, 200. Kemudian pemasukan terakhir, warna ungu 400 dengan harga 250. Total harganya 40 ditambah 40, 80. 80 ditambah 100, 180. Kemudian 1 Maret, kita mengeluarkan 200. Harganya ya berapa? Last in, first out. Yang terakhir masuk ini adalah tanggal 20 Februari. Ya. Makanya kita ngambil yang 20 Februari 200 unit. Harganya 250 rupiah. Total harga yang kita keluarkan 200 unit 50.000. Sehingga sisa bahan yang ada di gudang itu 800 unit dengan harga 180.000 dikurangi 50.000. 130.000. Ya. Kemudian 15 Maret kita mengeluarkan 300 unit. Last in, first out. Ingat, last in, first out. Di sini sisa dari 1 Maret itu yang last in, yang ungu, yang masuk 20 Februari itu hanya 200. Ini yang keluar duluan. Ya, ini keluar duluan. Karena kurang, maju ke depan. Masukan sebelumnya. Masih ada 200 dikurangi 100. Dengan harga 200. Ya. Jadi nanti harganya itu di sini stoknya tinggal 600, dari 800 dikurangi 200, 600 harganya 130.000 dikurangi 50.000, 80.000. Kemudian karena perlunya 300, ada 100 lagi kita ambil dari pemasukan ibu itu 4 Februari 100 unit dengan harga 200.000. Jadi 80 kurangi 20.000, sisa 500 unit dengan harga 60.000. Ya, seperti itu. Jelas? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan metode harga standar.
Januari Februari harga standar ditentukan 150 per unit. 150 rupiah per unit. Kemudian Maret April ditentukan 225 rupiah per unit. Nah, pengeluarannya bagaimana? Ini seperti di atas, gitu ya. Begitu masuk Januari, 20 Januari kita mengeluarkan 800. Standar harga Januari berapa? 150. Itu ya, jadi 120.000 harga yang kita keluarkan, kita pakai. Maka stok tinggal 400 unit dengan harga 20.000 dari 140.000 dikurangi 120.000. Kemudian Februari masuk, nah, akhirnya dapat sekian. 620 ditambah 40, 60.000. Kemudian masuk 400, harga 100.000, jadi 1.000 unit, harga 60.000 ditambah 100.000, 160.000. 1 Maret kita mengeluarkan 200 unit. Harga standar pada Maret berapa? 225. Ya, jadinya harga bahan baku yang keluar 45, sisa 800 dari 1.000 kurangi 200, ada harga 115 dari 160 dikurangi 45.000. Kemudian 15 Maret mengeluarkan 300, harganya standar Maret, April itu 225, 67.500. Stok tinggal 500 dengan harga 115 dikurangi 67.500, 47.500 rupiah. Jelas ya? Oke. Oke kan di kolom. Nah, di sini metode harga rata-rata. Ya, pada saat pengeluaran satu, ini harga yang ada itu adalah harga pemasukan dari stok 1 Januari dan 10 Januari. Jadi 100 ditambah 200 dibagi 2, 150.000. Ini 20.000. Sisanya 140 kurangi 120, 20.000. Kemudian masuk itu bahan lagi. Ya, seperti tadi, ini 400 tambah 200, 600, harganya 20 tambah 40.000, jadi 60.000, kemudian tambah 400, harga 250, harga 100.000, ada di 1.000, harganya total, harga total bahan baku yang ada di gudang itu 60.000 ditambah 100.000, 160.000. Kemudian 1 Maret, ya, untuk pengeluaran satu. Ini pengeluaran kedua ini ya. Ini kedua ya. Kedua. Ini adalah karena harganya adanya yang 100, kemudian ada 200, kemudian ada 400. Jadi kalau ada harga sama itu dianggap satu harga. Kemudian 250 ya. Kemudian dibagi 3, 188. Kemudian pada saat 15 Maret sama, ini ada 3, karena yang sama harganya dianggap satu harga. Jadi 188. Itu ya, rata-rata. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bang.
Ada pertanyaan? Ini perlu ada istirahat untuk sholat dulu enggak? Boleh ya? Kira-kira setengah jam aja ya, sampai jam 1 gitu ya. Nanti kita mulai lagi. Ya, silakan istirahat. Yang mau sholat silakan sholat. Ya. Baik, Pak. Nanti jam 1 kita kumpul lagi. Oke, gitu ya. Oke. Baik, Pak Haji. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Haji, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ya.
mulai saja. Nah. Ini tadi sudah ya, harga metode harga rata-rata. Di sini tinggal kita menentukan harga rata-rata bahan yang ada di saat sebelum pengeluaran ada berapa harga, kemudian kita bisa rata-ratakan itu ya. Kalau ada harga yang sama dianggap sebagai satu harga. Kemudian yang kelima, ini metode berat rata-rata. Jadi pada saat pengeluaran pertama, di dalam stok itu ada 1000 unit seharga 100. Ya, kemudian ditambah 200, 1200 dengan harga 40.000, total harga 140.000. Jadi waktu pengeluaran 20 Januari 800 unit itu harganya dari rata-rata berat rata-ratanya ya, jadi 140.000 dibagi 1.200, jadi 116 rupiah 67 sen. Ya, makanya itu sehingga jadi harga waktu dikeluarkan itu 93.336 rupiah. Sisanya 400 unit dengan harga 46.664. Kemudian Februari ada masuk, oke, harga tanggal ini ditambah 40, kemudian 20 Februari ada masuk 100.000, jadi harganya itu 86.664 ditambah 100.000. Ya, sementara jumlah unitnya 1.000 unit. Kemudian 1 Maret ini ada pengeluaran 200. Harganya berapa? Harga yang ada ini ya. Jadi ini dibagi 1.000 ya. Jadi sekian. Jumlahnya tinggal 800 dengan harga 149.330 rupiah. Ya. Kemudian pengeluaran 15 Maret 300 unit harganya ini 149.330 dibagi 500. Harganya 886 rupiah 64 sen. Kemudian total harganya sekian. Dari sini 149.330 dikurangi 56.000. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Kemudian pengeluaran 2 dan 3 ini sama. Oke. Kemudian harga rata-rata periodik. Misalnya setiap 3 bulan, Januari, Maret, April, Juni, dan seterusnya. Ada pertanyaan yang di sini? Tidak ada. Kita lanjutkan ke metode harga rata-rata periodik. Ini periode harganya itu ada 3 bulan, setiap 3 bulanan. Jadi Januari, Maret, April, Juni, dan seterusnya. Maka harga adalah sedemikian. Ya, jadi dari ini 3 bulan, ya, jadi Januari, Maret itu periode yang ini. Harganya adalah
total dari harga yang ada itu ada Rp750 dari 4 harga pemasukan. Sehingga 750 dibagi 4, 187,50 sen per unit. Sehingga nanti akan digunakan pada setiap pengeluaran selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu mengeluarkan berapa? Totalnya 1.300, 800, 200, 300, 300 dengan harga rata-rata pada periode tersebut ada 187.500. Ya, sisanya adalah 500 kali 100 ya, per unitnya ya. Kemudian rata-rata periodik. Rata-rata 3 bulan, Januari, Maret, April, Juni. Tiga bulan, harganya sekian. Ini rata-ratanya, rata-rata periodiknya 155,6 sekian. Jadi yang digunakan adalah harga yang sekian. Itu ya. Kemudian infonya tidak ada contohnya, ya tinggal kita melihat harga pada saat kita mengeluarkan barang aja. Ada pertanyaan? Kemudian kalau tidak ada, kita lanjutkan bahwa dalam melakukan penghitungan kalkulasi harga pokok, ini pembebanan harga bahan baku dilakukan sebagai berikut. Jadi ini sebuah ketentuan standar ya, yang diikuti secara universal. Ya, semua pihak dalam melakukan pembukuan ini akan selalu berpedoman pada ketentuan ini. Ya, tidak boleh kita mengartikan sendiri sehingga nanti terjadi kerancuan, kesalahpahaman dan sebagainya, sehingga ini perlu distandarkan. Ya. Bahwa yang pertama, ongkos bahan baku atau bahan sama dengan harga bahan atau bahan baku yang dibebankan menurut metode pembebanan yang dipakai. Dan ini berlaku untuk satu periode produksi, ya. Tidak boleh di tengah produksi kita mengganti, ya. Kalau kita ingin mengganti, kita menjaga kemungkinan nanti kita harus mengganti, kita menggunakan periode produksi yang lebih pendek. Ya, tidak perlu setahun atau setengah tahun, tapi mungkin 4 bulan, ya, atau mungkin 3 bulan, setiap 3 bulan, itu ya. Bisa saja kita gunakan seperti itu. Periode produksinya hanya 3 bulan, itu ya. Sehingga kita bisa saja setiap 3 bulan melihat apakah metode yang kita gunakan itu masih bisa relevan atau tidak dalam kondisi ekonomi pada saat itu. Ya. Tapi kalau kita yakin bahwa kondisi ekonomi akan selalu sama selama setahun penuh, ya gunakan saja satu metode. Kita tidak boleh merubah dalam masa satu periode produksi. Metode ya, metode perhitungan. Kemudian bahan baku atau bahan yang dalam penyimpanan mengalami penyusutan normal, maka harga ongkos bahan baku
itu harga bahan baku ditambah harga bahan baku yang susut, ya. Jadi kita itu ditambah ya kalau susut. Misalnya kita menggunakan bahan atau bahan baku yang berbentuk cair. Nah, supaya dalam kondisi penyusutan normal, itu berarti kita harus menyimpan dalam kondisi yang standar penyimpanan benda cair. Kita masukkan ke dalam botol, kita tutup dengan rapat, itu ya. Sehingga penguapan itu sangat minimal. Jadi di situ nanti baru bisa dikatakan bahwa penyusutan wajar kalau penyimpanannya itu memang mengikuti standar penyimpanan yang baik. Tapi kalau kita hanya menyimpan bahan cair atau bahan baku cair itu dalam wadah ember atau tong yang terbuka begitu, ya itu tidak bisa dikatakan standar penyimpanan benda cair yang benar gitu ya. Karena ada saja itu kemungkinan penguapan yang tidak bisa dikurangi ya, sangat besar. Kemudian juga bisa saja itu tumpah kalau misalnya terguling dan sebagainya. Lain kalau kita simpan dalam botol atau jerigen yang tertutup rapat. Selain penguapan itu kemungkinan besar bisa kita kurangi, itu juga kemungkinan tumpah juga akan lebih kecil karena tertutup waktu terguling pun itu tidak menyebabkan tumpah. Akan sangat konyol misalnya kita menggunakan bahan baku yang berbentuk yang mudah menguap ya, bahan cair yang mudah menguap gitu, misalnya alkohol. Kalau kita tidak tutup dengan baik gitu ya, itu bisa-bisa dalam waktu 1 hari bahan baku itu akan habis gitu ya. Kita perlu itu dijaga. Nah, jadi bisa disebut normal kalau itu seperti juga misalnya kita menggunakan bahan baku dari kain gitu ya. Ya kain kita harus simpan dengan baik ya. Kita bungkus dengan plastik gitu. Kemudian diletakkan di rak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak misalnya tidak kena air gitu ya, tidak kena lembab itu yang bisa merusak ya bahan gitu ya. Sehingga kalau setelah kita menyimpan seperti itu tetap ada kerusakan, berarti memang itu suatu kerusakan atau kehilangan atau penyusutan yang normal gitu ya kalau kita sudah maksimal dalam penyimpanan. Kemudian yang ketiga, bahan baku yang rusak atau hilang karena kecelakaan atau pencurian tidak dapat dibebankan pada ongkos bahan baku. Nah, jadi bahan baku yang atau bahan yang rusak atau hilang ini akan mengurangi keuntungan. Ya. Tapi di sini penyimpanan itu kita perlu benar-benar menjaga perhatiannya, misalnya gudang gitu ya. Nah, sistem kelistrikannya bagus supaya tidak konslet. Kalau konslet kemudian bisa saja memunculkan kebakaran yang menghanguskan bahan baku kita atau merusak bahan baku kita. Dan kalau terjadi kerusakan seperti itu, ini tidak bisa kita bebankan sebagai harga bahan baku, tetapi sebagai hal yang mengurangi keuntungan atau memunculkan kerugian. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya bahan atau bahan baku itu dicuri karena penjagaan di gudang kurang baik, yaitu ya resiko dari itu, dan itu juga tidak bisa dimasukkan dalam penghitungan bahan baku atau bahan gitu ya. Hal
tersebut ya, misalnya dicuri itu ya, itu akan mengurangi keuntungan atau memunculkan kerugian. Kemudian yang keempat, jika barang hasil produksi dibungkus atau dipak sebelum dikirim ke gudang barang jadi, maka harga pembungkus termasuk dalam harga bahan baku. Tetapi bila pembungkus atau pengepakan dilakukan gudang barang jadi, harga pembungkus termasuk biaya penjualan. Ya. Jadi kalau kita berproduksi sampai saat terakhir sebelum digudangkan, kita mengepak produk kita, gitu ya. Kemudian setelah dipak, dibungkus, kemudian kita kirim, baru kita kirim ke gudang untuk disimpan. Ini termasuk biaya pengepakan ini termasuk dalam harga bahan. Tapi kalau setelah jadi produk, kemudian kita langsung mengirimkan ke gudang dan di gudang disimpan, baru nanti pada waktu mau dikirim ke pasar, itu barang itu dipak, produk itu dipak, maka biaya pengepakan itu termasuk biaya penjualan. Ya, jadi cuma beda tempat, ya, dan juga beda saat. Ini sudah beda, itu yang menunjukkan seperti itu ya. Saat mau disimpan di gudang, termasuk biaya bahan. Kalau saat mau dikirim ke pasar, itu biaya penjualan. Gitu. Ada pertanyaan? Kemudian yang kelima, untuk bahan baku yang dalam proses penggunaannya menimbulkan limbah atau waste, dan limbah tersebut dapat dijual, maka ongkos bahan baku sama dengan harga bahan baku dikurangi harga limbah. Ya, contohnya misalnya kita mempunyai industri atau perusahaan konveksi kaos gitu ya. Kita menggunakan bahan bakunya adalah kaos gitu. Dan selama proses produksi pasti akan muncul waste dari kaos itu ya, perca-perca kaos, sisa-sisa potongan kaos yang tidak bisa dibuat itu. Dan sisa-sisa kaos yang potongan kaos ini bisa dijual gitu ya. Nah, hasil penjualan ini nanti akan menjadi unsur pengurang dari harga bahan baku. Jadi misalnya harga bahan baku kaos 1 kilo itu 120.000. Kemudian setelah kita berproses, ada waste. Kemudian waste itu bisa laku 10.000 per kilo gitu ya. Jadi harga bahan baku yang kita butuhkan total dengan total penjualan waste-nya berapa kita kurangkan, kita bagi produknya. Ya, sehingga itu ada harga bahan bakunya atau bahannya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi itu akan mengurangi bahan baku. Ya, akan memunculkan efisiensi penggunaan bahan. Ya, sehingga bahan menjadi lebih murah. Ada pertanyaan?
Oke. Kalau tidak, ya kita akhiri saja sampai di sini. Ya, karena juga nggak banyak yang kembali lagi ternyata. Ya. Mungkin pada masa depan nggak perlulah saya hidupkan ya, ternyata disalahgunakan gitu ya kepercayaannya. Silakan nanti kalau itu untuk salat ya setelah perkuliahan saja selesai gitu. Ya, karena saya beri kepercayaan ternyata nggak kembali gitu ya, banyak banget ini. Oke, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah kita akhiri saja. Selamat siang. Silakan meninggalkan itu. Selamat siang Pak Haji. Terima kasih dan berkat dalam Terima kasih. Yo. Terima kasih Pak. Siang Mbak, terima kasih. Pak Haji. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang Pak, terima